Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada beribu-ribu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita terima. Mudah-mudahan nikmat tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, tanggal 22 Desember menjadi kesepakatan bagi kita semua putra putri bangsa, menjadi hari yang sangat kita muliakan, yakninya Hari Ibu. Kita tentu perlu memahami bahwa ibu adalah sosok yang paling kita cintai dan yang kita muliakan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, kepada siapa pertama kali hendaknya kami berbakti?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu dan bapakmu." Artinya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa perjuangan seorang ibu begitu hebat untuk putra dan putrinya. Oleh karena itu, perhatian kita, cinta kita, kasih dan sayang kita pun sebagai anak jauh lebih hebat kepada sosok yang mulia ini. Perjuangan seorang ibu sungguh tidak ternilai bagi kita putra dan putrinya. Mulai beliau dari mengandung kita, mengandung, hamil, itu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya siang malam. Ada yang muntah-muntah sampai anak itu lahir, bed rest di kasur semua aktivitasnya. Kenapa beliau tetap bertahan? Karena cinta terhadap sang anak. Begitu pula saat melahirkan, beliau mempertaruhkan hidupnya, nyawanya demi sebuah hati. Setelah anak lahir, apakah perjuangan selesai? Tidak. Justru perjuangan betul-betul terasa begitu hebat. Beliau mempersembahkan lahir dan batinnya demi anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang soleh. Tidak hanya energi yang diberikan, tidak hanya biaya yang banyak dihabiskan, tetapi juga pikiran, waktunya, hidupnya itu untuk anak yang dicintai. Sampailah kita menanjak pada usia masa-masa sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah,
Bahkan di saat-saat kita sudah bekerja pun, orang tua tetap memikirkan anaknya. Anak saya sekarang lagi apa? Bagaimana keadaannya? Sehatkah? Bagaimana dengan pekerjaan? Setelah itu pun si anak berumah tangga, kemudian punya anak, punya keluarga sendiri. Yang namanya ibu tetap memberikan perhatian kepada anak. Sehingga betullah apa yang dikatakan oleh pepatah, kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang penggalan. Maka saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada hari ibu ini kita menjadikan momentum untuk evaluasi diri kita. Apakah kita hanya ingat ibu kita hanya sekali dalam setahun, yakni momentum hari ibu ini? Jangan demikian. Janganlah kita melakukan hal yang begitu rendah ini. Sebagai anak, bukti dari cinta kita kepada ibu kita, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Tidak cukup hanya menuliskan di sosial media, selamat hari ibu, semoga ibu sehat, semoga panjang umur, impiannya tercapai. Tidak cukup hanya itu. Maka di setiap sholat kita, hadirkanlah wajah ibu kita. Kemudian langitkanlah doa-doa kita untuk beliau, sosok yang kita sayangi tersebut. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian setiap hari atau sekali beberapa hari, cobalah temui beliau. Atau ketika jarak jauh, teleponlah beliau, tanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya sekarang. Itu sudah membuat beliau merasakan bahwa beliau pernah punya anak, bahwa kita adalah anak. Kemudian berilah sebagian dari rezeki yang kita punya. Mungkin gaji kita sisihkan sebagian untuk beliau, walau hanya sebatas mungkin sekedar untuk beli segelas kopi, kemudian mangkok onde-onde dan lain sebagainya. Tapi itu sudah cukup membuat hati beliau bahagia. Kemudian berbahasalah yang lembut, yang indah, yang menyenangkan hati beliau. Tampakkanlah wajah-wajah anak yang soleh, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penurut, wajah-wajah yang menghormati beliau sebagai seorang ibu. Kemudian saudaraku sekalian yang berbahagia, kita sebagai anak, ibu adalah raja bagi kita. Maka jadikanlah beliau sebagai raja, karena doa-doa kita juga ditentukan oleh ridho dari beliau. Ridho Allah ada pada ridho ibu kita, ridho kedua orang tua kita. Bahkan surga itu sendiri ada di telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta miqdahul ummahat. Begitu kata Nabi SAW. Surga kamu ada di telapak kaki ibu. Maka saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita bahagiakan orang tua kita di dunia, kita hormati beliau, kita sayangi beliau, kita cintai beliau, dan selalu beliau kita hadirkan dalam doa-doa terbaik kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan memasukkan kita menjadi pribadi anak-anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.